Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di pembelajaran bahasa Korea bersama saya, Shiva Sen. Nah, untuk pembelajaran bahasa Korea kali ini, kita akan belajar tentang haru ilkwa. Haru ilkwa, atau kegiatan sehari-hari. Nah, sebelumnya saya ingin minta maaf dulu ya, karena tidak bisa menyalakan kamera. Kita langsung saja. Nah, sebelum masuk ke materi, kita review dulu pembelajaran sebelumnya yang sudah kalian pernah pelajari. Ada tata bahasa aoyo. Coba siapa yang masih ingat? Nah, kalau aoyo ini yaitu akhiran kalimat dalam bentuk informal. Nah, kalau bentuk formalnya itu kan menggunakan biopnida atau biopsemnida ya. Seperti misalnya yorihamnida. Yorihamnida yang artinya memasak. Nah, kalau dalam bentuk informal kan menjadi yoriheo. Yoriheo. Seperti itu. Nah, di sini ada mokta yang artinya makan. Di sini kan akhiran vokalnya itu o ya, tapi o berdiri. Sehingga ditambahkan dengan oyo. Nah, mokta, daknya dibuang, mok ditambah dengan oyo menjadi mogoyo. Mogoyo, yang artinya makan. Nah, di sini ada kada. Kada, yang artinya pergi, di sini akhiran vokalnya a. Kalau akhiran vokalnya a, berarti ditambahkan dengan ayo, sehingga kada, daknya dibuang, ka-nya ditambah dengan ayo menjadi kaayo. Kaayo. Jika diucapkan dengan cepat menjadi kayo. Kayo. Nah, yang ini ya yang digunakan karena pengucapannya itu lebih mudah. Kalau orang Korea menggunakannya yang ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah di sini ada kosakata dasar atau kibon ohwi. Kibon ohwi yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Yang pertama ada ironada. Ironada yang artinya bangun. Di sini bangunnya bangun tidur ya. Lalu ada juga jongsohada. Jongsohada yang artinya membersihkan atau bersih-bersih. Seperti misalnya bersih-bersih rumah. Jadinya jib을 청소합니다. jib을 청소해요. Bersih-bersih rumah. Lalu ada 숙제하다. 숙제하다 yang artinya mengerjakan PR. Lalu 목욕하다. 목욕하다 yang artinya mandi. Ada juga 씻다. 씻다 yang artinya mencuci atau mandi. Lalu apa bedanya kedua ini? Nah, bedanya itu kalau mokyukhada itu lebih mandi berendam. Nah, kalau sita ini lebih sering digunakan oleh orang Korea untuk penggunaan mandi. Tapi sita juga bisa digunakan untuk mencuci, misalnya mencuci tangan. Jadinya son을 씻어요. son을 씻어요 atau mencuci tangan. Lalu di sini ada sesuhada. Sesuhada yang artinya mencuci muka. Kemudian i를 닦다. Ini L ya. I를 닦다 yang artinya menggosok gigi. Lalu di sini ada ikta. Ikta yang artinya membaca. Lalu Sam, kenapa ini dibacanya ikta? Kan di sini ada real. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Korea itu ada beberapa aturan cara pembacaan. Nah, kalau di sini ketika real dengan giok ini bersatu seperti ini, yang dibacanya itu yang belakangnya, yang ini, yang giok. Sehingga dibacanya menjadi ikta. Ikta. Nah, lalu ada sijak hada, yang artinya mulai, dan juga ada 끝나다. 끝나다, yang artinya selesai. Selanjutnya,
ada tensis dalam bahasa Korea. Apa itu tensis? Jadi tensis itu untuk menunjukkan waktu suatu kegiatan. Nah, dalam bahasa Korea ini ada tensis lampau, sekarang, dan yang akan datang. Lampau itu bahasa Koreanya 과거, 과거. Sekarang, 현재, 현재. Yang akan datang, 미래, 미래. Nah, kalau yang kalian sudah pelajari itu, yaitu tensis yang menunjukkan waktu sekarang. Seperti misalnya, kata bahasa 비읍습니다 dan aoyo. Ini contohnya, 밥을 먹습니다. 밥을 먹습니다. Yang artinya makan, makan nasi. Lalu ada 요리해요. 요리해요. Atau yang artinya memasak. Nah, ini kan tensisnya itu sekarang ya, berarti kegiatannya itu sedang berlangsung atau sedang dikerjakan. Nah, lalu kalau untuk pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah tensis dalam bentuk lampau. Nah, itu tata bahasa yang digunakannya adalah at-ot. Nah, bagaimana penggunaannya? Kita pelajari ya. Tata bahasa at-ot. Nah, bentuk ini digunakan apabila keadaan atau kejadian terjadi di masa lampau. Entah itu kemarin, 1 jam yang lalu, tahun lalu, bulan yang lalu, pokoknya yang terjadi di masa lampau. Nah, kita lihat ada rumusnya. Kata kerja atau kata sifat yang akhiran vokalnya itu a atau o, maka dilekatkan dengan at. Kalau kata kerja atau kata sifatnya itu akhiran vokalnya selain a atau o, maka ditambahkan ot. Kalau kata kerja atau kata sifat yang akhirannya hada, maka hada ini berubah menjadi het. Contohnya seperti gongbu hada, sukje hada, iori hada. Nah, hadanya berubah menjadi het. Lalu ada bentuk ida atau anida. Kalau bentuk ini ditambahkan dengan ot. Ida itu biasanya untuk kata benda. Seperti itu. Lalu di sini ada contoh penggunaan dari at-ot. Di sini ada kata kerja ironada. Ironada yang artinya bangun atau bangun tidur, kita ubah ke dalam bentuk at-ot. Di sini kan ironada, akhiran vokalnya itu a, sehingga kalau diubah ke at-ot, ini nih rumusnya, berarti ditambahkan at, karena kan akhiran vokalnya a. Sehingga ironada, da-nya dibuang, irona ditambah dengan at menjadi 일어났습니다. 일어났습니다. Atau kalau dalam bentuk informal menjadi 일어났어요. 일어났어요. Nah, kalau ini kan dalam bentuk formal. Nah, di sini ada kalimat 저는 아침에 일어났습니다. 저는 아침에 일어났습니다. Yang artinya tadi pagi saya bangun. Kenapa tadi pagi? Karena kan ini sudah terjadi di masa lampau. Jadinya tadi pagi saya bangun. Lalu di sini ada mokta, mokta yang artinya makan. Di sini mokta akhiran vokalnya o berdiri, sehingga berarti yang ini ya ditambahkan dengan ot. Jadi mokta, da-nya dibuang, ditambah dengan ot menjadi mogossoyo. Mogossoyo. Atau kalau dalam bentuk informal menjadi mogos습니다. Maksudnya dalam bentuk formal menjadi mogos습니다. mogos습니다. Nah, di sini kalimatnya 어제 김치를 먹었어요. 어제 김치를 먹었어요. Yang artinya kemarin makan kimchi. Nah, lalu ada gongbuhada. Gongbuhada. Kalau gongbuhada ini kan akhirannya hada. Nah, sehingga kalau hada ini berubah menjadi het.
Nah, 공부하다, hadanya dibuang menjadi 공부했어요. 공부했어요. Nah, atau kalau dalam bentuk formalnya menjadi 공부했습니다. 공부했습니다. Nah, jadinya 어제 수학을 공부했어요. 어제 수학을 공부했어요. Kemarin belajar matematika. Kemarin belajar matematika. Seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini ada kata dasar igida. Igida yang artinya menang. Di sini igida akhiran vokalnya itu i. Sehingga kalau akhiran vokalnya i, kita lekatkan dengan ot. Nah, sehingga igida, da-nya dibuang, igi ditambah ot menjadi igiosoyo. Igiosoyo. Diucapkan secara cepat jadinya igiosoyo. Igiosoyo. Nah, karena kalau vokal i bertemu dengan vokal o menjadi yo, sehingga menjadi igiosoyo. Igiosoyo. Seperti itu. Di sini juga ada jida. Jida, yang artinya kalah. Jida ini juga akhiran vokalnya iya, sehingga ditambah dengan ot. Nah, da-nya dibuang, ji ditambah ot menjadi jiyosoyo. Jiyosoyo. Diucapkan secara cepat menjadi chosoyo. Chosoyo. Nah, pengucapannya itu antara j dengan c. Jadinya chosoyo. Chosoyo. Seperti itu. Lalu di sini ada, kita lihat yang ini dulu. Ini ada 경찰, yang artinya polisi. Nah, 경찰 itu kan kata benda. Nah, kalau kata benda itu bentuknya ida. Nah, sehingga menjadi 경찰이다. 경찰이다. Ini kalau kita mau melekatkan dengan akhiran kalimat. Nah, sehingga kalau 경찰이다 ini dalam bentuk at-ot. Nah, 경찰이다 itu kan akhiran vokalnya i. Sehingga ditambahkan dengan ot. Nah, menjadi 경찰이었어요. 경찰이었어요. Yang artinya karena lampau berarti dulunya polisi. Seperti itu. Nah, coba lihat di sini contoh ke percakapannya. 그 사람은 경찰이었어요. 그 사람은 경찰이었어요. Orang itu dulunya seorang polisi. 네, 그 사람은 경찰이었어요. Iya, orang itu dulunya seorang polisi. Nah, karena kan dalam bentuk lampau ya. Nah, kita lihat ada percakapan yang lain. Di sini, 오늘 뭐 했어요? 오늘 뭐 했어요? Hari ini sudah melakukan apa? 오늘 숙제했어요. 오늘 숙제했어요. Hari ini mengerjakan PR atau hari ini sudah mengerjakan PR karena kan sudah lampau. Jadi sudah dilakukan, sudah dikerjakan. Jadi maksudnya itu bertanya hari ini sudah melakukan apa? Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada contoh lain penggunaan dari at-ot. Kalau di modul bahasa Korea yang dari Inosem, nah kalian harus mengerjakan soal seperti ini ya buat latihan, buat Yonsep. Nah, bentuk soalnya itu seperti ini ya. Sam ini akan memberi contoh biar kalian gampang nanti mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ada kata kerja manada, yang artinya bertemu. Nah, manada kita ubah ke dalam bentuk at-ot. Di sini kan akhiran vokalnya a, sehingga ditambahkan dengan at. Da-nya dibuang, mana ditambah at menjadi 만났습니다. 만났습니다. Nah, kalau dalam bentuk informalnya menjadi 만났어요. 만났어요. Artinya bertemu. Nah, lalu di sini ada 쓰다. 쓰다 yang artinya menulis atau menggunakan. 쓰다 ini akhiran vokalnya e. Kalau akhiran vokalnya e, maka ditambahkan dengan ot. E-nya dibuang, da-nya dibuang, menjadi 썼습니다. 썼습니다. Atau
썼어요. 썼어요. Kalau dalam bentuk informal. Yang ketiga ada 행복하다. 행복하다. Kan di sini akhirannya tuh hada ya. Sehingga kalau hada ini diubah menjadi head. Jadi 행복 ditambah head menjadi 행복했습니다. 행복했습니다. Atau kalau bentuk informalnya 행복했어요. 행복했어요. Artinya bahagia atau pernah bahagia, sudah bahagia, sudah menulis, sudah bertemu, seperti itu. Nah, sudah selesai pembelajaran untuk hari ini. 감사합니다. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di YouTube atau di Google Classroom-nya ya. 다음에 또 만나요. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.